Hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya, yang sudah lebih dari 5 tahun, menggeluti untuk bagaimana melindungi lingkungan ini supaya lebih bersih, lebih sehat, ya mungkin untuk generasi kita, untuk generasi anak-anak maupun untuk generasi cucu kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya, acara ini diadakan oleh, Beyond21, kantor kami di Jalan Gatot Subroto nomor 91C, Bandung, ya, dekat Hotel Papandayan untuk yang domisilinya di Bandung. Dan, komunitas yang mengadakan, acara ini adalah Mom and Dad. Jadi, kami ini, berkala mengadakan Zoom atau online maupun onsite, ya, dengan berbagai topik. Misalnya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian seperti parenting ya. Hari ini kebetulan, topiknya bagaimana untuk lingkungan hidup ini bisa lebih sehat dan bersih. Juga kami pernah mengadakan acara make up artist, bagaimana kita, berdandan gitu ya, di rumah sederhana untuk sehari-hari maupun untuk ke pesta, seperti itu. Nah, yang terakhir kami adakan itu dengan, makeup artist Alicia di, hotel ini, di Cafe Hara, Jalan Terusan Sutami, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau dapat info-info yang lebih lengkap tentang acara-acara Mom and Dad ini, silahkan di-follow, Instagram-nya, namanya itu adalah sebentar takut salah ini ya, saya soalnya udah follow. Takut salah ejaan, namanya adalah Mom and Dad ya. Nah ini dia, Mom, M-O-M, kemudian N-nya itu satu huruf saja N, Dad, D-A-D, kemudian Story, S-T-O-R-Y, Mom and Dad Story, gitu ya. Nah, nanti saya ketik juga di chat supaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa follow Instagram ini untuk event-event berikutnya, gitu ya. Oke, di sini saya lihat ada beberapa, peserta yang saya kenal juga ya, seperti misalnya ada saya lihat, Pak Awan. Halo Pak Awan, thank you for joining us. Kemudian juga, ada Helena ya, ada juga ada Ibu Yuli gitu kan. Kalau yang, videonya bisa on, boleh on. Kemudian ada, Pak Gatot ya, dengan nama Petrus Johnson, kemudian juga ada Jimmy ya, ada Donna, halo Don, ya, dan masih banyak lagi. Halo Ren, ada, Cimonika juga ya. Oke, nah tanpa berlama-lama, saya ingin, memperkenalkan speaker kita hari ini, ya, nama lengkapnya adalah Natardi Kinolus Tenara, ya. Beliau sering dipanggil dengan Kokino, ya. Nah, Kokino ini sebetulnya profesinya sebagai pengajar guru piano, ya, di, daerah Singgasana Pradana ya, Mekarwangi. Jadi buat teman-teman nih yang mau, belajar piano boleh kontak Kokino ya. Tapi Kokino juga orang yang sangat peduli terhadap lingkungan loh teman-teman, ya. Sampai-sampai, Kokino ini sudah lebih dari 5 tahun ya, mengelola sampah rumah tangganya, sampai bisa menukar sampahnya ini menjadi 10 gram emas. Luar biasa nggak teman-teman? Ya, malah sampah jadi emas gitu. Nah, rata-rata teman-teman, kita kan kalau buang sampah diambil oleh tukang sampah gitu ya setiap hari ya kalau rumah tangga. Biasa kan banyak sampahnya ya, kadang-kadang 1 kresek, 2 kresek, besar lagi ya. Kalau Kokino ini rata-rata sampah rumahnya ini hanya sebanyak 1 gelas air mineral saja loh teman-teman. 1 gelas air mineral saja. Dan itu pun Kokino belum puas ya, maunya sih, zero waste ya, atau, jadi bebas sampah sama sekali. Gimana coba teman-teman, sampah rumah tangga malah jadi bernilai juga
sambil membuat lingkungan tetangga ini lebih sehat ya. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar ya pengen denger gimana caranya nih supaya kita juga bisa ikutan. Karena saya sendiri pernah mendengar seminar dari sebuah ini ya penampung sampah namanya Bank Sampah Bersinar. Ya. Ternyata ya setelah saya praktekkan, kemudian saya beli sampah yang berwarna-warni di rumah gitu ya. Saya pisahkan yang plastik dan yang organik gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya saya berikan ke tukang sampah, jadi satu lagi dong, dicampur coba. Jadi kita udah capek-capek memilah sampah, dikasih ke tukang sampah jadi satu lagi gitu loh, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kan jadi capek-capek juga rasanya kok useless gitu ya. Akhirnya saya ngobrol dengan Kokino, kemudian saya tanya, Kokino gimana sih caranya supaya kita tuh pengen bantuin lingkungan ini lebih sehat, bersih, tapi juga nggak mau repot, nggak mau ribet gitu ya. Gimana nih, tolong bantu kita. Oke ya, Kokino udah siap ya? Tanpa berlama-lama ya, waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Kokino. Silahkan Kokino. Terima kasih Bu Lin. Ya Sama-sama. kalau kalau Ibu Lin tadi bilang pengen ini membantu lingkungan, tapi nggak sambil repot, ya itu jawabannya nggak bisa Bu. Mesti ada harga yang dibayar ya, tapi seminim mungkin lah repotnya ya. Iya, Mohon betul. maaf ya, saya lagi flu hari ini, nggak tahu dari pagi mendadak, jadi suaranya rada-rada nggak enak. Oke, Iya, iya. Oke, terima kasih, selamat sore teman-teman semua ya. Ada 60 orang lebih luar biasa ini yang sangat peduli sama lingkungan. Mudah-mudahan 60 orang ini kalau bisa mengurangi sampah 1 kilo sehari, berarti 60 kilo tuh sehari itu tas sampah kita kurangi. Ya, seminggu, sebulan, wah luar biasa itu dampaknya luar biasa. Mudah-mudahan ya, harapan saya nggak muluk-muluk ya, kurangilah sampah ya. Oke, saya izin share screen ya. Kita mulai ke materi. Oke, sorry, stop. Sebentar. Oke, topik kita hari ini adalah EcoBrick. Ya, apa itu EcoBrick? Dari katanya, dari kata EcoBrick dibagi dua, eco dan brick. Brick itu adalah bata. Ya, kan karena EcoBrick ini dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan bata konvensional yang kita kenal. Ya, bisa dipakai untuk mendirikan bangunan, bisa dipakai untuk yang lain-lain, kreasi yang lain juga. Maka dari itu EcoBrick biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat furniture, meja, bisa seperti itu. Nah, EcoBrick ini dibuat dari botol AMDK, air minum dalam kemasan, yang berukuran 600 atau 1500 mili. Kemudian diisi dengan sampah-sampah plastik yang dipadatkan. Dengan cara didorong-dorong, dirojok menggunakan gagang kayu, mau bambu, mau besi, boleh. Sehingga benar-benar padat, nggak ada rongga lagi di dalamnya. Begitu dia udah benar-benar padat, dia itu akan keras sekali dan bisa dipakai untuk yang seperti tadi disampaikan ya, bisa dipakai untuk bikin bangunan dan lain-lain. Nah, satu botol EcoBrick yang ukuran 1,5 liter itu untuk orang normal, ya untuk orang normal sampah rumah tangga sehari-hari yang kita buat itu satu botol itu sama dengan 7 orang, 7 bulan, sampah 7 bulan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya kalau kita makan mie instan, ada sampah plastiknya dan lain-lain. Kalau kita beli membeli makanan kemasan kayak ciki-cikian gitu, ataupun kopi saset dan lain-lain, itu tuh sampahnya kalau dikumpulin dalam satu botol yang 1,5 liter, itu buat 7 bulan satu orang. Luar biasa loh ini. Betul-betul luar biasa. Saya udah praktekkan dan betul-betul luar biasa. Nah, kenapa sih kita sebetulnya harus bikin EcoBrick? Ini keadaan kita sekarang, kita tuh sedang benar-benar dalam darurat sampah plastik. Ya, di Jakarta satu hari itu 9 ton
Orang Jakarta bikin sampah dalam satu hari 9 ton. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Ini ramalan ya ada di Liputan 6 tahun 2016, 20 Januari. Tahun 2050 tuh jumlah sampah di lautan akan melampaui jumlah ikan. Foto ini diambil oleh seorang jurnalis yang lagi liburan di Bali. Dia berenang dan dia lihat kondisinya seperti ini. Sampah di Indonesia di laut, di dalam laut. Bahkan ada juga di Kick Andy pernah masuk seorang yang sangat peduli lingkungan, dia seorang diver. Dia bilang kalau nyelam ke laut itu tuh seperti tos serba. Mau cari apa juga ada. Mau sampah, mau apa juga ada. Mau kulkas, TV, sepeda motor, apa juga ada di dalam laut. Itu kondisi di negara kita tuh lautannya udah seperti itu. Ya kalau kita nggak peduli dengan itu, ya kita akan bayangkan nanti 2050 ramalannya sampah di laut akan lebih banyak melampaui jumlah ikan. Beberapa fakta nih mengenai sampah. Tahun 2006, Juni, program lingkungan PBB mengatakan setiap mil persegi ada 46.000 sampah plastik ngambang di lautan. Wah, luar biasa ya, ngeri sekali. Setiap tahun, plastik membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa bisa begitu? Karena si hewan-hewan itu ada yang apa namanya kejepit sama sama ring, misalnya ring botol minuman ya, ring aqua misalnya. Sorry ya saya nyebut merek bukan bermaksud itu ya, tapi ya Bapak Ibu tahu lah. Ring botol aqua itu ada yang masuk ke lehernya, ada yang kecekik, ada yang dimakan plastiknya dan lain-lain sehingga banyak sekali hewan-hewan yang mati. Kantong plastik sisa yang telah banyak ditemukan di kerongkongan anak elang laut di Pulau Midway, Laut Pasifik. Ini fakta. Kura-kura di Kepulauan Seribu mati, banyak yang mati karena makan sampah plastik. Dan ini yang mengerikan. Universitas California Davis tahun 2014-15 mensurvei dari 28% sampel ikan yang ada di pasar tradisional di Makassar, ini di Indonesia, semuanya makan plastik. Sementara 67% ikan di salah satu tempat di California juga sama makan plastik, dan ikan-ikan tersebut kalau dikonsumsi sama manusia itu bisa sangat berbahaya, ya bisa menyebabkan kanker yang pasti. Jadi kalau kita makan ikan, beli ikan di pasar itu tuh belum tentu ikan itu sehat walaupun baru ditangkap. Karena apa? Ikan-ikan semuanya itu makanannya itu belum tentu yang benar karena begitu banyak sampah di dalam lautan. Ini fakta. Ya, Bapak Ibu pasti berpikir, saya nggak buang sampah. Saya yakin lah, Bapak Ibu ada 70 lebih sekarang yang hadir di sini, ya karena peduli sama lingkungan dan kita nggak buang sampah sembarangan, udah pasti itu ya. Saya nggak buang sampah sembarangan, saya selalu buang sampah di tempatnya, seperti bulin ya, sampai pisah-pisahin sampahnya dan lain-lain. Tapi dan juga saya sudah bayar pengelola sampah di komplek rumah saya, udah ada yang ngolah sampah, saya bayar iuran nggak pernah telat dan lain, pokoknya itu kejadian-kejadian yang tadi yang mengerikan itu saya nggak ikut andil ya. Pasti Bapak Ibu berpikir seperti itu, seperti saya dulu ya, tapi kenyataannya ini mengejutkan sekali. Tahun 2020 tukang sampah buang sampahnya ke ke sungai. Dan 2021 juga ada di Kumparan News. Boleh di Google ya Bapak Ibu kalau mau tahu lebih detail. Petugas sampah kebersihan buang sampah di Sungai Cisokan, Cianjur. Nah, sampah yang dari sungai itu akan dibawa akan berakhir di laut. Ya, kok bisa? Ini saya pernah pernah ngobrol ya. Ini kisah nyata. Tukang sampah, kenapa dia buang ke sungai? Karena ke satu, kalau dia dorong-dorong itu ke TPS, ke pembuangan sampah sementara atau TPA yang terakhir, itu ke satu jauh.
Kedua, mereka harus bayar. Ya, daripada mereka harus bayar seperti itu, sedangkan ada sungai misalkan di dekat-dekat situ, dia buang ke sana. Dan kejadian di kota Bandung ini juga, ya. Dan perumahannya saya tahu persis, eh, rumahnya cukup elit, perumahannya. Tukang sampahnya ngumpulin sampah tiap pagi, terus dibuangnya ke sungai. Itu kejadian, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, walaupun kita udah tidak membuang sampah sembarangan, walaupun kita sudah bayar iuran, nggak pernah telat, apakah kita nggak ambil andil dalam kejadian-kejadian tadi yang mengerikan itu? Itu buat bahan kita eh, mikir aja. Ya, jadi masih yakin saya nggak ada bagiannya di situ tuh sampah-sampah itu. Ya, saya enggak, tapi kita semua ya. Nah, sebelum ini saya mau jelasin sedikit, kalau kita buang sampah itu akan terurai secara alam, betul. Ya, berapa lama? Kita lihat jenisnya, kalau kertas itu 2,5 bulan, kardus itu 5 bulan baru terurai, kulit jeruk 6 bulan, spons sabun 25 tahun, dan seterusnya, dan styrofoam itu sampai kapanpun tidak bisa diurai. Jadi kalau kita membuang sampah-sampah ini, sudah diurus dengan benar, ya walaupun sudah diurus dengan benar, kalau kita buang styrofoam, styrofoam akan tetap terus seperti itu bentuknya dan tidak akan bisa terurai. Kebayang ya? Yang paling serem ya styrofoam kita udah banyak yang tahu. Botol AMDK yang kita nggak pernah tahu. 400 tahun loh Bapak Ibu baru bisa terurai dengan sempurna di alam. Dan selama belum terurai, sampah tersebut akan mencemari lingkungan tanah, air, dan udara. Ya, mudah-mudahan sudah mulai ini ya jelas ya bahwa ini masalah kita bersama. Cuma satu solusinya, kita harus kendalikan sampah kita. Jadi inisiatif dari masing-masing personal untuk mengurangi sampah. Seperti itu. Nah, gimana caranya untuk mengurangi sampah, mengendalikannya? Salah satunya adalah dengan menggunakan membuat ekobrik. Ekobrik ini ini kreasi-kreasinya yang sudah pernah dibikin, ya bisa dibikin sofa, ya. Kemudian kalau mau yang atas ini bisa dikasih busa, bantal gitu sehingga duduknya lebih enak, lebih nyaman. Ekobrik juga kita bisa buat untuk bikin pot besar, ya, buat tanaman. Cuma penelitian terakhir sebaiknya ekobrik tidak dibuat outdoor karena plastiknya itu, plastik AMDK-nya masih nongol-nongol seperti ini, itu tuh tidak tahan UV begitu, malah menjadikan eh, polusi baru sebetulnya. Salah satunya adalah kenaikan suhu udara itu karena banyak plastik yang terjemur seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau membuat seperti ini, sebaiknya di plester abis gitu ya, jadi nggak kelihatan lagi ininya plastik-plastiknya. Kemudian, nah ini saya dapat dari internet, ini bagus banget idenya. Jadi bikin kotak, terus kasih botolnya, kasih gunting di situ, kemudian kasih tongkat dan ditempel di kantin sekolahan atau di tempat umum, sehingga nah sebelumnya tentunya perlu ada penyuluhan dulu ya pentingnya bikin ekobik. Dan ini waktu saya dapat ini saya coba ini kan sosialisasikan dan yang sebelah kanan ini hasil karya teman saya dan dia sudah sosialisasikan dan sekarang ada di beberapa tempat ya. Di sekolahan juga ada SD dikasih gunting. Ini barangnya nih, ini barang persisnya kayak gini nih waktu ditempel di sekolahannya. Ya, terus di atasnya ini sengaja dikosongin, dia bikin brosur, dia bikin gambar-gambar gimana cara memasukkan barang atau barang apa aja yang boleh masuk dan bagaimana cara ininya ada di situ. Kalau Bapak Ibu membuat ini ya, ini pengalaman pribadi saya. Kebetulan kan tadi Bu Linda sebutkan ya, saya guru piano, ada beberapa murid yang kesini biasanya kakak adik gitu ya. Yang satu lagi nungguin les, yang satu lagi les. Nah, waktu anak-anak itu disuruh bikin ini sama saya, mereka tuh enjoy loh.
Mereka tuh kayak, karena ini tuh agak addicted. Jadi mereka gunting-gunting-gunting seru, untuk motorik anak juga bagus. Gunting-gunting-gunting, masuk-masukin, rojok-rojok, gunting lagi. Sampahnya saya siapin satu kantong gitu ya. Itu terus dia gunting-gunting-gunting, masukin seperti itu. Mereka lebih eh, enjoy. Terus kemudian kalau Bapak Ibu mau libatkan putra-putri di rumah, itu juga bagus untuk bikin ini. Kenapa? Karena mereka nggak gadgetan lagi. Nah, bahkan salah satu, oh ya, selain selain saya ngajar, saya juga ada komunitas di grup WhatsApp untuk hidroponik. Saya juga pernah sharing ini, dan salah satu member dari komunitas itu bilang, sekarang enak kalau ngajak ngobrol sama anak katanya. Kalau dulu susah banget, sekarang waktu dia bikin ekobrik, diajak ngobrol, dan mulai mereka bisa ngobrol, bisa curhat, bisa dan lain-lain. Jadi ini bisa dipakai untuk salah satu sarana untuk berkomunikasi juga dengan mereka yang ini yang ya ya susah lah sekarang ya anak-anak ya. Jadi itu pertimbangan mungkin ya, Bapak Ibu. Nah, gimana sih cara bikin ekobrik? Ada 10 langkah. Yang pertama, pilih botol dulu ya. Boleh 600 mili, boleh 1,5 liter ya. Siapkan tongkat, udah pasti. Tongkatnya sebisa mungkin lebih tinggi daripada tingginya botol. Kemudian masukkan sampah plastik. Nah, kalau sampahnya plastiknya kecil, ya bisa langsung dimasukkan, dipilin dulu, atau ya yang kecil-kecil ya, seperti bungkus bungkus permen misalnya seperti itu bisa langsung masukkan. Kemudian dirojokin ke dalam. Ya biasanya tuh kalau udah diisi setengah gitu atau 3/4 ya, belum dirojok dulu sampai 3/4 gitu, udah akhirnya baru dirojokin ke dalam sampai betul-betul si sampahnya itu saling menumpuk. Sampah yang ini sama ini terus saling menumpuk begitu. Ya nanti dari situ bisa turun ke bawah, kosong lagi, kemudian kita isi lagi. Nah kalau sampah plastiknya besar, kita gunting-gunting kecil-kecil sehingga nanti dia tidak ada rongga. Kalau terlalu besar sampahnya, pasti masukin walaupun kita rojok, pasti nanti ada rongga karena lipatan-lipatan itu. Jadi usahakan dibikin kecil-kecil dulu, panjang-panjang gitu ya, sekitar ya mungkin 1 cm kali 5 cm itu masih oke, seperti itu. 2 cm kali 5 cm juga masih oke. Kalau saya sih sekarang lebih banyak bikinnya lebih kecil-kecil. Ya kurang lebih, ya kalau tergantung waktu juga sih. Ya rata-rata sekitar 1 kali 2 cm lah kalau saya gunting-gunting seperti itu. Nah, sama dirojok-rojok lagi sampai ke bawah terus. Yang paling penting adalah jangan em, jangan nunggu terlalu penuh baru dirojok, karena yang bagian bawahnya nanti itu susah susah sekali untuk eh, dipadetinnya begitu, karena udah terlalu banyak sampahnya. Jadi masukinnya kayak ya seininya, udah gitu masukin lagi, dorong semuanya ke bawah, masukin lagi dan seterusnya begitu. Ya. Nah, apa aja barang yang boleh masuk ke dalam ekobrik? Ya, permen karet boleh, kemudian wadah-wadah apa, plastik-plastik makanan seperti roti, sayuran, terus bungkus permen, terus cotton bud juga boleh, cuman cotton bud ya boleh, tapi dipotong-potong dulu kecil-kecil ya, karena dia kan ada rongganya di tengah-tengahnya. Ya, tin apa namanya kayak aluminium gitu, aluminium foil boleh kayak gitu, semua dimasukin selama dia tidak jenisnya adalah anorganik ya, itu boleh dimasuk-masukin semua. Yang nggak boleh adalah kertas, baterai, dan sampah organik, jangan dimasukin ke sana karena lebih berbahaya ya, kertas nanti ini bisa meledak nanti, baterai ya, sampah organik nanti membusuk di dalam. Nah setelah penuh, kita tes dengan diinjak. Kalau kalau kita benar bikinnya, mestinya dia bentuknya tidak akan berubah, si botolnya akan kuat, bahkan kita berdiri di botolnya pun akan sangat kuat ya. Dan tinggal pasang tutupnya dan selesai, jadi satu botol ini kalau 1,5 liter, sampah satu orang selama 7 bulan, luar biasa ya. Oke. Ya mudah ya Bapak Ibu ya untuk bikin ekobrik. Gimana kita
mengenal apa standar ekobrik yang baik itu seperti apa. Ditentukan dari beratnya. Tapi ini rada-rada rancu karena kalau kita ngisi banyak aluminium foil itu akan sangat berat, bisa sampai 1 kilo begitu. Tapi kurang lebih lah ya rata-rata kalau sampah plastik. Dan yang untuk botol 500 mili itu sekitar 175 gram ditimbang aja. Satu liter itu 350, satu setengah 525, 1,75 itu 600 gram. Nah, ada rumusnya, yaitu volume botol dibagi 3. Kurang lebih itu rumusnya. Jadi kalau botol 1 liter bagi 3 aja kurang lebih 3,3, 330 gram seperti itu. Ya, ya rumusnya ini. Volume botol dibagi 3. Nah, EcoBrick ini ada komunitasnya juga. Ya, jadi kita bisa mendaftarkan EcoBrick itu juga dan kita bisa ngikutin nanti diberikan nomor dan lain-lain. Itu nanti kalau Bapak Ibu bisa browse saja kalau memang eh, sudah sering bikin dan ini dan mau ikutan ya silakan. Kalau saya sih saya nggak ikut karena saya memang intinya gini, saya tuh nggak bukannya secara profesional ngurusin sampah, enggak, cuman saya cuma ya peduli aja sama lingkungan dan saya juga nggak apa ya istilahnya ya cuma mau ngerjain untuk diri sendiri. Kalau terus sudah jadi, terus saya juga bikin kreasi sendiri seperti itu. Kalau terlalu banyak, ya saya cari-cari orang yang butuh dan saya suka sumbangkan ke mereka. Dan bahkan saya juga pernah menemukan orang yang bersedia beli ekobrik kita. Cuman memang harganya murah banget gitu ya. Yang botol 1,5 liter dia hargain saya lupa ya 1.000 2.000 rupiah gitu sekitar segitu 3.000 kurang lebih gitu murah sekali sih. Cuma yang jadi concern saya tuh bukan uangnya ya, tetapi sampahnya itu kita bisa kelola dengan baik itu aja. Nah, ini adalah beberapa langkah praktis. Ya, saya coba rangkumkan beberapa langkah praktis supaya Bapak Ibu em, jelas apa yang perlu dikerjakan. Yang pertama, pisahkan dulu sampah-sampahnya, sampah keringnya. Ya, yang plastik kita bisa buatkan masuk ke dalam kobrik. Ya. Kemudian setelah itu sampah-sampah plastiknya dicuci. Kalau yang kotor, ya ini kalau yang nggak kotor bisa langsung. Yang maksudnya kotor ini contoh salahnya ya. Apa ya, maksudnya saya ngambil fotonya yang salah ini mestinya kayak gini-gini nggak perlu dicuci. Ya, yang perlu dicuci itu kalau Bapak Ibu beli beli mie kocok atau kuah baso, nah kan plastiknya tuh, nah itu kan berminyak, kotor gitu, nah itu perlu dicuci dan dijemur, ya. Atau kalau yang suka nasi Padang gitu kan, kadang-kadang kan ayamnya tuh bumbu kuning, nah diplastikin gitu, nah kuning-kuning kayak gitu tuh dicuci dulu, seperti itu. Repot, sebenarnya gini loh Bapak Ibu, Ibu Ibu eh, Lin tadi bilang ya nggak pengen repot. Kalau buat saya nggak repot. Kenapa? Toh tiap hari juga saya nyuci piring. Sekarang kalau saya buka makanan plastik makanan, begitu buka saya lempar aja ke sink ke tempat cuci piring. Nah situ. Terus udah gitu udah yang lain-lain saya buang buka-buka bekas sambal bekas apa saya taruh situ. Begitu nyuci tercuci itu dulu sebentar. Masukin sabun, kucek 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 kucek, airin, nih, seperti satu persatu kayak gitu, masukin dalam satu ember, ember kecil, masukin aja semuanya basah-basah seperti itu, udah gitu baru nyuci piring. Kalau dilakukannya sedikit-sedikit ya nggak akan ngerasa berat, tapi kalau kita lakukannya sekaligus banyak gitu ya ditumpuk gitu ya udah satu ember satu karung gitu, waduh itu bisa berjam-jam nyuciin kayak begituan ya. Jadi saran saya jangan lakukan ya, numpuk, tapi ya seperti kita kegiatan sehari-hari aja seperti nyuci piring toh biasa toh nggak jadi beban toh buat kita sehari-hari ya. Setelah saya cuci ada di ember kecil udah gitu pada saat kalau nyuci baju kan jemur tuh dibawa ke atas ke tempat jemuran, nah ember itu saya bawa ke atas tinggal gantung-gantungin mantepin aja mau 2 hari mau 3 hari udah kering benar baru di ini, jadi nggak dikerjakan secara khusus waktunya tuh ya sambil lalu aja dengan kegiatan kita ya.
Kemudian ya, ini juga contoh ya. Jemur dulu, udah kering benar, baru dimasukin nanti ke sana. Nah, tips kedua, pilih botol yang sama ukurannya. Kalau saya boleh sebut merek, pilihlah merek Aqua. Ya, mohon maaf ya, merek yang lain kalau ada produsen. Kenapa? Karena botol merek itu kan sangat banyak. Dan kalau kita misalnya kelebihan, itu dengan mudah kita bisa salurkan ke orang lain. Atau kalau kita kekurangan mau membuat sesuatu, kita bisa dengan mudah mencari eh, apa pembuatan orang lain dengan ukuran merek yang sama. Kenapa? Kalau kita bikin seperti tadi, kan ukuran itu jadi penting. Kecuali kalau bikin bangunan ya, kalau bikin bangunan yang apa namanya, yang di plaster semuanya, yaitu mungkin nggak terlalu ketara. Tapi kalau kita bikin kursi, bikin ya sofa kayak gitu kan, kalau beda-beda begitu kan nggak bagus kelihatannya nanti. Jadi kalau saran saya ya pilih botol yang sama ukurannya dan selalu yang modelnya itu terus seperti itu. Akan jauh lebih bagus nanti jadinya. Kemudian jangan masukkan kaca, metal dan organik ya. Kertas nggak boleh ya. Eh, Baterai tadi sudah disebutin nggak boleh. Kemudian keempat, nah mulai dengan satu warna dasar. Jadi waktu botolnya masih kosong, kita cari kresek. Yang kresek kan cukup besar tuh, nggak usah digunting. Kresek satu warna mau warna apapun, masukin taruh paling dasar sehingga dasarnya sungguh semuanya udah ketutup. Setelah itu baru kita masukkan sampah-sampah yang kita gunting-guntingin. Masukin ke dalam, terus kita rojokin seperti itu. Dan nanti hasilnya akan jauh lebih baik seperti ini. Ya, cakep banget ya. Ini ada hijau di tengah, putih, merah, seperti itu. Nah, setelah masukin warna yang solid di paling bawah, baru masukin guntingan-guntingannya dan mulai kita bisa kerjain. Terakhir ditimbang. Ingat rumusnya, sepertiga dari berat volume botol. Oke, setelah itu kita simpan dan kalau sudah cukup banyak, kita bisa mulai untuk berkreasi. Ya, ini juga pernah dipakai buat dekor pernikahan. Luar biasa. Ini saya salut sama orang ini ya. Luar biasa orang-orang di mana-mana pakai bunga, pakai apa yang bagus-bagus, mereka pakai kobrik dan luar biasa effortnya untuk bikin ini. Satu satu ini aja buat sampah 7 bulan berapa lama mereka bikin seperti ini? Pasti mereka ya kalau nggak beli pasti mulung sampahnya karena ini sampahnya banyak banget ini, banyak sekali, luar biasa nih. Ya itu mengenai ekobrik. Jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita. Ya mulai sekarang mulai berpikirlah supaya bisa mengurangi sampah. Ya hari ini saya bicara mengenai ekobrik saja. Tapi kalau jika Bapak Ibu mau bertanya, boleh mengenai sampah-sampah lain juga saya akan coba bantu jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang di luar dari Ecobricks ini. Ya, sekian dulu Bu materinya Bu. Kalau mau ada tanya jawab, boleh dilanjut Bu. Oke, thank you Kokino. Baru Sama-sama. tahu loh saya tentang Ecobricks ini ya. Menarik banget. Dan Kokino, ini ternyata banyak pertanyaan di chat. Oke, kita lihat ya. Karena sesi tanya jawab itu di akhir, ya, maka sekarang boleh sesi tanya jawab ya, Kokino. Silakan, silakan. Bahkan ada yang info nih untuk sampah organik bisa dibeli ya. Silakan kontak Bapak Nicholas untuk wilayah sekitar Kota Bandung. Ya. Nah, kemudian ini udah dijawab ya, AMDK. AMDK itu singkatan apa katanya? Air minum dalam kemasan. Tadi minimal maksimal berat ekobrik per botol tadi udah dibahas ya Kokino ya. 3 dari volume itu minimal. Tapi kalau tergantung motonginnya Bu. Kalau motonginnya kecil-kecil itu bisa 1,5 kali lebih berat lagi. Misalnya jadi kalau 300 gram
kadang saya bisa bikin sampai 500 gram seperti gitu. Bahkan kalau yang botol 1,5 liter itu kan kurang lebih kan 500 gram ya. Saya pernah rekor saya bikin, tapi memang itu iseng sih memang. Saya motongnya kecil gitu ya. Saya bisa sampai 1 kilo lebih itu, bisa lebih, 2 kali lipat itu. Tapi waktu memang lagi itu saya lagi pertama-tama bikin tuh. Lagi semangat-semangatnya baru kenal tuh, saya potonginnya kecil-kecil gitu semuanya sampai gitu. Bisa sampai 1,2 kilo pernah bikin satu Oh, botol oke. Jadi minimalnya sih sepertiga ya, maksimalnya nggak sepertiga ada ya? berarti. Kenapa? Maksimalnya sih nggak ada ya? Maksimal nggak ada. Oke. Gimana botol plastik buat alat musik? Oh, itu ada sih, ada yang pernah bikin. Saya juga pernah nyoba bikin. Itu banyak di YouTube ada. eh, itu dibikin seperti perkusi, alat musik perkusi. Jadi si botol plastik itu di tutupnya itu dikasih pentil, pentil ban. Kemudian mulut botolnya itu diseal, ditutup, diseal, bener-bener seal gitu supaya kalau dipompa itu nggak keluar anginnya. Kemudian masukin pompa di pompa sehingga botolnya itu jadi keras begitu, terus dipukul. Jadi nanti ada nadanya keluar, kita mau bikin seperti apa nadanya, dan pernah apa dan bisa diurutin gitu loh, bikin tangan nada kayak gitu. Saya pernah nyobain, eh, lumayan bagus suaranya. Cuma stresnya adalah bikin tutup botolnya itu seal, benar-benar terseal dengan baik itu susah. Sehingga waktu saya sudah pompa, hari ini udah jadi nih do re mi fa sol gitu ya. Besok saya lanjutin la si do re mi kayak gitu kan. Do re mi fa solnya udah fals lagi karena sudah dia udah keluar. Jadi stres lama-lama. Udah bongkar semuanya. Saya jadiin yang lain. Oke, luar biasa nih. Kok Kino banyak pengalaman banget ya, sampai udah pernah bikin untuk alat musik. Nah, berikutnya, apakah plastik bening yang tipis bisa dipotong-potong untuk mengisi botol kok? Bisa ya? Bisa lah. Semua Mm-mm, jenis plastik bisa. Semua jenis mm-mm. plastik. Oke. Kemudian pertanyaan lainnya kok. Kalau sampah, maaf nih, misalnya kayak pembalut, pampers, itu bisa dibuat ekobrik nggak kok? Nggak bisa. Kalau itu jangan. Kalau Jangan. itu kalau itu lebih baik buat kalau yang suka tanaman itu dipakai untuk campuran tanah itu ya. Jadi dibuka ininya, terus di dalamnya ada gelnya itu. Nah, dikumpulin gitu. Nah, sehingga si gelnya itu kita campurin dengan tanah atau dengan gabah. Gabah itu apa namanya? Eh, Gabah yang sudah dibakar itu, sekam bakar. Nah, itu Sekam. campurin ya, sekam bakar. Nah, itu dicampurin dan itu bagus untuk tanah karena tanaman karena gelnya itu menyerap air kan. Jadi sehingga waktu kita siram tanaman itu yang menggunakan gel itu akan lebih banyak air tersimpan. Jadi kalau misalnya pas cuacanya panas banget atau apa, tanaman nggak terlalu nggak layu gitu. Lebih baik, bagus. Itu bisa dipakai seperti itu. Oke oke kak, thank you. Kalau untuk limbah elektronik kok itu baterai dan Nah, sebagainya gimana kok? untuk limbah elektronik, ya saya sampai sekarang itu salah satu cup aqua yang saya buang. Karena sampai sekarang saya belum menemukannya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ada tahu gimana cara nge-recycle-nya, itu boleh info. Tapi saya sampai sekarang belum tahu gimana cara itu kalau soal baterai kayak gitu. Terus kalau elektronik yang lain, ya biasanya ya di dikumpulin itu, dan saya suka ini kan ke rongsok atau ya ke bank sampah. Jadi ini kan kita bicara sampah-sampah yang plastik ya. Kalau sampah yang kayak kertas, yang lain-lain itu gimana? Apa yang saya lakukan itu saya kerjasama dengan bank sampah bersinar, sama-sama Bu Lin deh, bank sampahnya. Cuman ya saya yang posisinya di Bojong Soang. Dia ada beberapa cabang kalau nggak salah. Nah, saya kumpulkan dan saya storekan ke sana. Ya, sedikit sharing ya. Ibu Ulin tadi bilang yang mengenai 10 gram emas. Iya. Ya, itu betul. Jadi gini, sebenarnya saya tuh balik lagi, saya tuh nggak sengaja gitu loh. Nggak dengan sengaja
nyari duit tanda kutip ya di sampah, enggak. Karena memang saya peduli aja dan saya pengen ya berbuat sesuatu lah segitu. Dan begitu kenal dengan bank sampah ini dan mereka terima syaratnya harus buka rekening BNI berapa lupa ya 50.000 atau 500.000 saya lupa. Nah, saya buka, udah gitu karena mereka transfernya ke bank itu kan. Nah, ya udah saya buka, udah gitu saya nggak pernah lihat. Saya setor, setorin, nggak lihat, nggak pernah dilihat gitu. Jadi memang beberapa barang lain itu yang apa yang anorganik itu saya kumpulkan dan saya setorkan ke sana. Nah, apapun yang mereka nggak terima, ya saya nggak belum bisa untuk recycle lagi ke tempat lain. Kalau mereka bisa terima kan mereka udah ada channelnya tuh sampah ini di recycle jadi apa? Contohnya styrofoam. Styrofoam saya setorkan ke mereka karena di tempat lain saya nggak nemu. 20 rumah begitu ngumpulin mau ngumpulin, kemudian nanti sekitar seminggu sekali mereka datang untuk ngambil. Nah, tentunya kan perlu ada biaya tuh. Ya, mungkin Bapak Ibu gajiin satu pegawai gitu untuk nimbangin yang dari tetangga-tetangga atau bagaimana. Nah, ini ada selisih harga dari harga anggota dan harga BSB. Harga anggota adalah harga yang kita jual, ya kita ke tetangga-tetangga kita. Waktu kita jual barang itu ke BSB, kita pakai harga yang sebelah kanan. Begitu. Selisihnya nggak banyak, cuman kalau di iniin ya lumayan-lumayan juga gitu ya. Nah, apa aja? Ya ini tutup botol, PP berwarna, ada yang air mineral yang bersih, ringnya itu tuh mesti dipotong dulu, seperti itu. Kemudian gelas minuman ale-ale, PET botol yang bersih itu yang gelas aqua dan merek-merek sejenisnya yang warnanya bening ya. Beda ya, kalau aqua itu, merek aqua itu warnanya kebiruan. Kalau merek yang bening itu apa ya? Eh nggak apa-apa ya Bu ya, saya sebut merek ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Eh silakan. Pit, Amidis. Nah, itu bening. Nanti Bapak Ibu bisa bandingin. Nah, itu udah dipisahkan. Yang bening bening, yang biru biru. Kalau dicampur, harganya harga yang campur. Ya, jadi mereka, nah yang ini yang paling atas nih, 3.600 nih yang PET botol ini yang campur. Kalau yang kebiruan, mana ya? Nah ini, kebiruan tuh yang bawah. Kalau biru semua harganya 3.900. Jadi intinya yang Bu Ilin tadi tanya, nggak pengen repot, ya bisa aja. Kalau nggak pengen repot, brukin aja semuanya jadi satu, nanti ke paling bawah. Semua jenis sampah, itu harganya Rp100 per kilonya. Tapi begitu kita mau repot sedikit, harganya berlipat-lipat. Begitu. Ya, apa aja barang lainnya kayak arsip kertas putih HVS itu atau buku-buku yang udah nggak kepake, covernya cabut, dibuang. Nah, itu harganya 1.800, ada kalau bisa sampai 100 kilo atau 500 kilo harganya berlipat-lipat seperti itu. Paper cup, Tetra Pak itu kemasan susu, teh kotak kayak gitu. Ini juga baru. Dulu nggak bisa karena dia ada dua lapis, ada aluminium foil dan kardus di luarnya. Sekarang udah bisa mereka mereka terima. Ya, majalah, duplex, karton, koran dan semua itu semuanya bisa diterima. Beling, botol kaca, ya kaca pecah atau apa, kasihin ke mereka. Aki, minyak jelantah juga bisa. Mereka bisa terima. Nah, popok ini bisa, ya yang tadi, cuman bentuknya donasi. Ekobrik juga donasi, kain-kain dan lain-lain donasi. Mereka bisa bisa ini kan, bisa. Yang penting itu kan kita apa maksudnya mereka tuh bisa recycle kan gitu loh Bu. Ya jadi kita kelola sampah kita tuh ya nggak sembarangan nggak dibuang begitu aja gitu loh, tapi bisa disalurkan untuk di recycle. Intinya seperti itu. Ya, Oke, mungkin jelas banget ya, Bapak Ibu teman-teman yang di sini repot mungkin ya Bu ya.
Enggak sih kalau udah terbiasa ya. Heeh. Kalau ingat 10 gram emas sih nggak repot. Oke. Eh, kalau nggak pengen repot ya, saya kasih sedikit tips ya. Mm-mm. Eh, ini yang saya lakukan di rumah. Nah ini, saya punya kardus nih. Kardus saya potong bagi dua. Ya ini saya taruh buat kalau saya terima terima paket gitu ya, yang ada kemasan dupleknya saya masukin langsung ke sini, nggak buang ke tempat sampah. Daripada buang ke tempat sampah saya taruh sini. Kalau yang kardus-kardusan saya taruh paling bawah, dus yang bawah sebelah sini. Kalau kertas kayak truk ATM, kayak kayak tiket parkir berwarna. Tiket parkir kalau berwarna saya taruh di bawah. Tapi kalau tiket parkir yang dari mall kayak gitu kan warnanya putih, saya taruh paling atas. Ini yang paling atas ini isinya semua kertas putih gitu. Ya dengan begitu kan kita jadi terpilah-pilah sendiri daripada biasanya kita buang ke tempat sampah. Apa bedanya paling nggak sampai 1 detik kali ya. Kalau kita udah punya tempatnya, tinggal taruh di yang bagian ini jenis sampahnya apa. Oh ini sampahnya bawa botol botol buka tutupnya kan mereka nggak terima tutupnya. Maksudnya tutupnya diterima tapi terpisah. Kita taruh satu kresek, masukin tutupnya ke sebelah sini, plastik kemasannya dibuka, plastik kemasannya masukin ke ekobrik, ini botolnya saya masukin ke satu dus sendiri, misalnya seperti itu. Jadi nggak sengaja dengan sengaja memilah sampah, tetapi memang kita udah siapkan wadahnya. Cobain aja dan nggak susah kok, nggak susah sama sekali. Ya, saya bikin seperti ini. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Nah, ini ekobrik pertama saya yang saya bikin. Ini berapa ya? 4, 7 sama 3, 10. 10 botol 1,5 liter. Kemudian kebetulan member yang hidroponik tadi ada salah satunya tukang benerin sofa. Nah, saya panggil suruh bikin atasnya, tutupnya untuk duduk. Seperti itu. Ini, nah ini model ini di salah satu gereja di Bandung, anak-anak sekolah minggunya tuh disosialisasikan itu dan mereka bikin. Dan ini buat mereka sekarang kalau di kelas-kelas itu mereka duduk di kursi-kursi seperti ini. Ya, Hmm. ya, Iya, iya, iya. iya. Kemudian ini saya punya gantungan. Jadi saya sengaja bikin gantungan. Ya itu, daripada buang sampah kemana ke tempat sampah saya buangnya ke sini. Ini tutup botol sama kalau saya ada botol yang kayak ada pegangannya gitu loh Bu, yang kayak RON 88 kan kalau ada pegangannya itu kan sama bahannya dengan tutup botol saya buangnya ke sini. Kalau misalnya ini saya buangnya Tetra Pak saya buangnya kemana kemana. Ini semua ada ininya. Nggak saya namain karena Hmm. nggak perlu lah ya buat pribadi. Kecuali kalau rame-rame. Nah, mungkin itu aja sih idenya dan ya dari situ baru kita bisa apa namanya nggak dengan sengaja untuk itu tapi sudah terpilah sendiri dan begitu kita serahin ke bank sampah harganya berlipat daripada Hmm. Rp100 Bu. Iya, iya. Tapi by the way, kalau kabel tea tadi berarti masuknya ke semua jenis sampah ya, Kokino ya? Enggak, kalau kabel ties itu masuknya ke emberan. eh Ya emberan yang tadi ada di sini ya. Yang Bentar. PP itu ya. Kayak berapa ya? Sebentar ya. Nah ini yang kedua nih P7. Bahannya sama dengan Oh, P7. oh, iya, 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 iya. Per kilo ini semua ya, kok ya? Kilo, iya. Harga per kilo, iya, iya, iya. Waktu saya lihat ini pertama kali, terkejut juga ya. Wah, ada duitnya ternyata sampah ya. Terus udah gitu, yang paling ini, wah, air mineral ini per kilonya 4.000. Wah, lumayan nih. Terus saya iseng Hmm. nanya, kalau 1 kilo isinya berapa cup aqua? Saya tanya begitu. Ada kebayang Bu berapa Bu? Berapa ya sekilo ya? Sekilo Rp4.000 itu berapa cup aqua coba? 50? Lebih, 100? lebih. Waduh. Sekitar sekitar 3 sampai 400-an tergantung merek. Wow. Jadi kalau misalnya dihitung lagi balik lagi. Kalau kalau ngomongin duit nggak ada artinya. Bener nggak ada artinya.
Tapi saya motivasinya bukan duit. Motivasi saya ngerjain ini bukan duit. Mm-mm. Saya motivasinya adalah saya pengen sampah saya nggak sembarangan kebuang. Itu. Dan saya Iya. nggak pernah lihat rekening itu, yang seperti saya tadi bilang, nggak pernah lihat, cuman lihat terakhir-terakhir aja. Waktu berapa, pas COVID lah. Mau bicara ya, karena kami menyadari bahwa musliman Bocor itu ya ini. guru itu masih Ibu kurang siapa kami ini? dan juga nanti orang untuk kami Ibu Ramli ya? memberikan materi. Oke. Ya, baik-baik. Ternyata saya lihat bagaimana cara Kokino untuk mengorganisir sampah itu rapi ya. Maksudnya plastik-plastiknya digantung ya, terus ada dus-dus gitu. Jadi ya memang enak ya, udah ada tempat-tempatnya gitu ya kok ya. Ya, Mm, ya mm. dengan sengaja harus bikin, Bu. Kalau memang pengen ini, jadi nggak repot, Iya, iya. Dan gak makan tempat juga ya ternyata ya. nggak makan tempat. Mm, mm, mm. Ya Nah, adalah kalau kalau styrofoam ya makan tempat. mm, mm, Sekarang saya malah kebetulan ada teman saya tukang AC, dia mm, styrofoamnya banyak banget. Ya, tapi dia juga setelah tahu, kan saya suka posting di Facebook dan ini ya, dia tanyain, itu styrofoam lu kemanain? Bisa saya recycle ke bank sampah. Gue nitip lah, ya boleh. Tapi gue nggak mau bayar, saya bilang begitu, iya, karena nggak iya. ada harganya. Coba aja styrofoam 1 kilo, 1 kilo segimana? Itu harganya cuma Rp2.000. Styrofoam, mana sih styrofoam? Styrofoam. Nah ini, P22. Harganya cuma Rp2.000. Yang bersih, Hmm. kalau styrofoamnya kotor yang banyak soal lakbanan kayak begitu itu cuma 1.000. Ya 1 kilo segimana banyak, gede satu kilo tuh. Saya bilang lu makanin tempat saya ke ini, dan saya nggak storein tiap minggu juga, mungkin sebulan sekali. Ya kalau lu mau titip sini titip aja nggak apa-apa. Ya dia titipin sampai sekarang dan lumayan. Dia maksudnya ya, setiap ada ini dia kirimin ke sininya. Hmm. Membantu lingkungan ya kok ya jadinya ya. Betul. Intinya ke situ aja. Mm, mm, mm. Nah, Jangan by the way, terlalu fokus sama duitnya. mm, mm, mm. Nah, by the way, ini bukan promosi sih, tapi memang saya pakai. Kalau baterai pengen dikurangi, saya beli merek IKEA kok. Ada baterai yang bisa dicas. Nah, dan itu Ya, bagus ya, juga loh. ya, ya, Maksudnya ya, udah habis cas, nanti habis cas lagi, dan itu awet juga gitu teman-teman. ya, Bapak ya. Ibu sekalian kalau mau coba untuk mengurangi ini ya limbah baterai, apalagi kan bahaya ya membuang baterai itu bisa meledak ya. Betul, betul, Oke. Iya. betul, betul. Apalagi ya kira-kira yang bisa di-share gitu yang teman-teman sampah rumah tangga udah mulai dipilah-pilah gitu, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Ini saya baca yang mengenai aki ya, Ya. di chat ya. Ya betul Bu, Mm-mm. Bu Vivi ya. Betul kalau aki sih, kalau punya lebih baik jual ke tukang aki. Itu pasti harganya kalau itu jauh lebih tinggi, bisa sampai ratusan ribu. Ya, tapi ini maksudnya alternatif ya. Jadi ada beberapa. Kalau kita punya punya partner atau rekanan yang lain yang bisa terima lebih tinggi, kalau memang itu ya kenapa enggak begitu ya. Contohnya Ecobrik aja yang saya tadi bilang. Ya daripada kasihin ke bank sampah cuma donasi nggak ada duitnya, mendingan saya kasih sama yang Tokopedia itu 1.000, 2.000, 3.000 juga lumayan gitu. Ya, ya itu. Jadi kalau punya ya ya silahkan. Tapi kalau misalnya nggak tahu kemana, ya dan nggak perlu bank sampah bersinar ya. Saya nggak promosi dan nggak dibayar sama mereka. Mungkin mudah-mudahan nggak ada orang bank sampah di sini. Bank sampah bersinar. Iya, iya. Nggak, saya nggak diinin sama sekali sama mereka. Cuma saya gini. eh ya, besi contohnya. Ada member saya yang di hidroponik itu, dia memang tukang rongsok besi, aluminium, besi dan ini. Terus waktu saya sosialisasikan ini, dia ngejapri ke saya, kok besi mah segitu mah ditipu kok. Emang kenapa? Mama saya memang ini ya rongsok besi gitu dan harganya tuh wah tinggi dia bilang berapa lah saya lupa. Oh iya, terus udah gitu. Kalau mau mah nanti boleh dikenalin nanti gini nih. Oke, terima kasih saya bilang gitu. Terus saya mikir, emang sampah besi saya sampai berapa ton sih? Iya enggak? Emang Mm-mm.
apa sih paling juga stapler, isi stapler. Saya isi stapler kalau di itu ya Bu ya dibuka, Mm-mm. begitu buka kertas staplernya saya udah punya cupnya Bu, masukin plug gitu. Saya nggak buang isi stapler. Ada cupnya khusus satu. Terus kalau ya kayak cutter, kalau misalnya cutter udah tumpul, saya nggak buang, saya ada cupnya lagi di situ. Ya Hmm. sampai ini nggak gede, cuma paling satu gitu ada ya seperti itulah. Emang seberapa banyak sih? Saya pikir ya betul kalau misalnya kita memang mau fokus di situ silahkan dan cari ya bisnis lah ya, cari penawar terbaik. Tapi kalau misalnya cuman kayak kita kayak gini rumah tanggaan begini mah buat apa ya sampai kayak gitu-gitu udah nggak pusing gitu satu orang manggil udah saya nggak usah nganterin panggil gitu ya udah berapa langsung diinin dan ya mereka terima ya udah gitu ya Amalah gitu ya kok ya. ya bukan duitnya sih Bu yang saya cari ya gitu Iya, intinya gitu ya. benar-benar. Oke, kemudian ini ada yang nanya, kalau bubble wrap berarti bisa kan masuk ekobrik ya kok? Bubble wrap bisa kalau Hmm. mau di setor ke bank sampah bisa tapi bubble wrapnya tanpa solasi Oh, oke. Bubble wrapnya tanpa solasi ya. tanpa solasi Oke. Mm-mm. hitam berapa yang putih lebih mahal yang hitam lebih murah. Mm-mm. Ini ada yang nanya juga berapa luas untuk tempat pemilahan sampah. Tadi kita udah lihat sendiri ya, itu tempat pemilahan sampah Kokino itu cuman kardus ditumpuk gitu kan, terus kantong kresek cuman digantung-gantung itu nggak luas sih sebetulnya ya, Enggak, nggak makan enggak. tempat banget gitu. Mm-mm. Udah gitu, apalagi nih tukang rongsok di saya ditawarkan murah banget hanya 15 sampai 25 ribu ya Bu Vivi. Oke, ini styrofoam coba campur dengan bensin untuk lem yang Ya, sangat kuat. ya, itu bisa. Kalau mau buat sendiri ya, itu boleh. Mm-mm. Kalau punya sampah styrofoam, campurin sama bensin, itu jadi lem. Bahkan bisa buat nutupin bocor genteng kayak gitu kuat banget. Oh gitu, baru tahu Ya. ya. Nah kalau sampah bekas botol hairspray dari Ibu Hairspray itu Karolin, kaleng. Kaleng kan mm-mm. ya. Masuknya Iya, kalengan, terus heeh. tutupnya itu baygon kayak gitu, tutupnya dibuka. Nah, ini yang tutupnya itu masuk ke emberan, yang kalengnya itu Hmm. dipisahin nanti masuknya ke seng, Oh oke, diterima ya semuanya diterima. oleh bank sampah. Nah, berapa lama kita ngumpulin satu botol ekobrik? Tadi Kokino bilang sekitar 6 bulanan ya. Ya, Mm-mm. ya. Oke, Pak Ridwan mau izin live katanya? Live group kali, live